Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih klarifikasi fakta atau reidentifikasi terkait kasus saudara Indah Wahyu Widiawati. Kepada Bapak Jaryo, ya, yang mempertanyakan tentang kasus lonte bermasalah atau kasus garong bermasalah ini silahkan tanggapi, akan saya bongkar semua terkait dengan bandar dan mucikari lonte dan sindikat mafia di Dinas Pendidikan Tambak Roma yang diotaki oleh Supawatin, Bambang Permadi, Tomo, Sri Tomo. Dan ini suatu saat akan saya kerahkan massa untuk membakar rumah saudara Tomo, Sri Tomo kalau masih memperalat anak dan istri saya untuk merusak saya. Silakan kalau Bapak masih tidak percaya dengan masalah ini, silakan cek sendiri. Silakan bicarakan dengan Sutopo, Sunarto, dan nanti kalau rumah Bapak dibakar orang dan geruduk massa, ya jangan menyesal, jangan ikut-ikut saya dengan pendapat saya, ya artinya saya sudah memperingatkan jauh hari untuk jangan main-main. Dan jangan ikut-ikut urusan class action yang saya rasakan dengan saudara Iwa. Karena biar semua ini diurus oleh keluarga saya di Karangkonang maupun di Magelang dan keluarga saya di Pati. Jadi kita sudah sama-sama dewasa dan bisa mencari jati diri dan jalan keluarnya untuk tidak perlu neko-neko dan membuat opini. Selain itu, pertama-tama saya sampaikan adalah sekali lagi saya memohon, mendesak dan menghimbau upaya resolusi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terkait dengan penelantaran kepada saya, perbuatan dan aksi brutal, arogan, anarkis, bejat, terlaknat yang dilakukan oleh saudari Indah Wahyu Widiawati, yang mana ini sangat merendahkan martabat guru atau seorang guru yang seharusnya menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi contoh yang menghimbau dinas yang ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa. Dan Tutwuri Handayani ini justru kenapa melakukan perbuatan seperti itu, tidak melakukan proper and profit atas rangkaian pembinaan agar saudari Iwiwi ini sadar dan menjadi teladan yang baik, ibu yang baik, setia, dan menjadi guru yang berprestasi. Jadi dinas harusnya melakukan pembinaan, melakukan sanksi disiplin, ternyata malah justru menyemarkan dunia pendidikan dan membiarkan seorang oknum guru menjadi pelakor, menjadi lonte, dan menjadi piala bergilir. Dan ini sangat memalukan citra dinas pendidikan. Jadi kalau memang saya salah, tolong saya di-warning, tapi ini adalah klarifikasi terbuka yang sudah di awal saya sampaikan kepada dinas pendidikan sejak dipimpin oleh saudara Jayus. Karena warning saya ini memperhatikan sesuatu yang serius, yang urgen, yang harusnya didiskusikan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran, dan jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang bermain atau mengail di air keruh. Jadi karena ada banyak yang mengail di air keruh, kalau tidak ingin ada masalah yang lebih besar di dinas pendidikan, terutama di SD 3 Tambak Romo, marilah kita introspeksi, marilah kita miliki budaya malu dan melihat urgensi permasalahan ini sebagaimana adanya, biar memilih jalan yang benar. Maka sesederhanakan masalah ini, Bapak yang ada di Dinas Tambak Romo ini, kalau orang mau berpikir harusnya kan tidak berpikir seperti itu. Melihatnya panjang, mendengar, mempertimbangkannya kan panjang. Berbuat seperti itu mikir itu istrinya siapa,
karakternya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau berpikir, dianggapnya saya tidak berpikir gitu. Itu namanya mencari enaknya saja dan terpancing pada proses. Jadi saya tunggu finalnya saja, siapa saja yang nanti akan mengambil Indah, saudara Indah, atau mengawini Indah, saya tinggal tangkap saja karena laporannya sudah lengkap. Perwadelek baik di Kapolda, di Kapolres, Kompolnas, Mabes. Kalau memang saudara Bambang ini tidak tertangkap, pasti akan ada siapa lagi yang akan ditangkap. Baik detasmen anti teror atau detasmen khusus terkait masalah-masalah sindikat yang mengotai kelakuan perbuatan sepak terjang saudara Indah. Jadi saya ini tidak main-main. Saya hanya tinggal mencet tombol saja. Saya tinggal pencet tombol, bom waktu itu akan meledak. Dan tinggal menunggu waktu saja yang tepat, dan sasarannya saya sudah tahu. Dan saya tidak sedang memperkarakan siapapun, tetapi saya menyampaikan kepada kepolisian dan pihak yang berwajib tentang peristiwa. Jadi saya melakukan suatu peristiwa. Maka siapapun yang terlibat, siapapun yang membawa kasus ini, siapa yang terlibat atau mengotai kasus ini, maka mesti bertanggung jawab. Karena persoalan yang menimpa saudara, yang dilakukan saudara Indah ini, perkara tidak main-main, bisa meluas menjadi SARA ke daerah, konflik yang sangat mungkin akan menjadi amuk massa. Jadi saya bilang jangan mengendorkan ikat pinggang. Tetap harus waspada apakah dinas terlibat atau tidak. Terus siapapun mungkin yang anguk-anguk saja di sumur permasalahan ini, karena masalah ini tidak sederhana, maka tidak bisa tanpa mau tahu sangkut paut. Saya hanya mohon kejelasan sikap daripada dinas pendidikan untuk memilih, membagi masalah, membagi peran dan job description, dan saya ingin dinas sekali lagi tidak terlalu intervensi dan ikut campur lagi persoalan verjaling rumah tangga lainnya yang saya tanpa klarifikasi. Sebab semua orang tahu kalau istri saya ini bermasalah, baik bermasalah perdata maupun pidana sebagaimana yang saya sampaikan. Lagi, jadi kalau hal ini terbuka dan ini spekulasinya bisa dibuka, maka akan mempermalukan banyak pihak. Dan sudah sekali lagi saya bilang, teramat banyak pihak yang berkepentingan ini terlibat mengolah masalah saudara IWW dan memanfaatkan kelengan saudara IWW, baik melalui wait-and-see, maka saya hanya tinggal tunggu waktu. Siapapun dalam otak dibalik perampakan, perampasan, penculikan, dan oknum yang membawa kabur istri sah orang lain ini dan merampas harta benda saya, istri saya, anak saya, yang kepolisian sendiri takut mengatasinya, maka saya hanya menunggu waktu yang tepat. Jadi kalau Indah ini minggat, berkilah, kalau tidak minggat, ini kan nggak masuk akal. Jadi mana bisa hal seperti ini bisa diputar balik. Kalau masalah duit saja dipakai ngeroboh, ya, tapi kalau masalah duit yang dipakai meroboh itu lebih besar daripada tunjangan suami yang ditanggung, yang ada di tangan mereka. Jadi sejak di PNS yang saya sampaikan tadi, saya tidak pernah mengetahui dan saya tidak pernah meminta saya itu, sehingga kita bukan mencari kebutuhan tetapi mencari penyelesaian. Dan saudara Indah ini malah memakai duit untuk ngeroboh Bambang Permadi ini, ya, dan bisa cari kebutuhan, tapi hanya cari kesenangan dan kepuasan sesaat saja. Mana ada kepuasan selesai? Kalau berhadapan dengan macam londe seperti ini, ngingoni oblu atau tembeluk, ini bukan urusan saya, ini ditimpakan ke saya lah. Wong sudah itu kewenangannya kok, ini bukan urusan saya, silakan tanya sana, saling melempar. Coba dinalar dengan pakai akal sehat. Mana ada orang laki-laki gondol kabur istri seorang di situ tidak dibegitukan. Jelas itu urusannya ya seperti itu, cuma gitu-gitu itu. Ini namanya suatu rikinan yang tidak pas. Mana minggat lagi, mencuri aset suaminya, mengkriminalisasi suaminya, dan membuat tidak
jengah suaminya. Jadi tolong diperhatikan semua pihak, omongan yang disampaikan oleh saudara IWW itu adalah omongan ora totoh atau tidak urut, tidak jangkep, maka di sini saya hanya pengen menjelaskan tentang watak dan kepribadian Indah selama ini yang mungkin ini sebenarnya tidak tega untuk ngomongin begini. Kalau tidak keterlaluan dan tidak sungguh-sungguh apa yang saya sampaikan ini terjadi dan mempermalukan marwah dinas pendidikan dan marwah pegawai negeri dan juga mempermalukan saya. Bahkan mengkriminalisasi saya dengan oknum-oknum di Polres tersebut. Jadi tolong otonomi dependensi ini dijaga, otonomi dependensi dengan saya ini sebagaimana kepala keluarga yang memprovokasi, mempromosikan dan memotivasi, ini jangan sampai lengah. Jadi jangan sampai menjadi korban lagi. Jadi sangat tidak etis jika sebenarnya dijulentrehkan sampai mana-mana siapa. Karena mungkin yang terlibat di sini lebih dari 3 truk. Jadi Bapak, yang saya sangat sayangkan adalah perbuatan yang tidak patut itu kenapa kok dilakukan oleh dinas. Tindakan yang tidak pada tempatnya ini kok aneh-aneh seperti ini. Jadi selama masih dalam koridor kewenangan saya bisa untuk membantu dan mengintervensi. Tapi kalau sudah bercara seperti ini silakan, berarti tanggungan semua perkara berada di Anda semuanya. Jadi tidak ada omongan yang enak di sini udah. Ini gampang-gampangan saja. Jadi tidak urusan hubungan orang dengan orang dan sebagainya. Udah kita lepaskan seperti kambing saja, sebab di Indonesia ini ada hukumnya, bukan hukum rimba atau hukum karma. Hanya orang goblok saja yang dikibuli. Dan hanya orang tidak bermartabat saja yang melakukan pelakor, ngembat bojone wong dan cross lobong boy macam Bambang itu. Dan saya terangkan juga hubungan saudara IWW dengan Bambang itu sudah lama, sejak 2003, sejak beli motor dan mengisikan SIM itu. Jadi saya tidak apa-apa, saya juga tidak pernah mengapa-apakan. Jadi coba siapa saja yang percaya, baik itu laki-laki atau perempuan, satu rumah, satu kamar, ya, satu atap kok tidak begitu dan tidak ada sanksi. Jadi pada tahun 2012 ini motif apa, kejadian apa sehingga kejadian peristiwa makar atau keraman yang dilakukan di Koryo Kalangan ini saya ditempelengi oleh oknum bernama Bambang dan disugihan saya disundui, dijotosi oleh saudara Jayus. Lalu saya datang ke rumah Tomo, di sana juga dikamlengi sama Tomo. Kok apes temen ya awak saya ya. Gara-gara laporannya Indah yang londe saja mereka sudah mersekusi saya. Apa saya yang nyolong istri orang itu mereka beramai-ramai kok, yang saya yang dipermasalahkan dan yang membawa lari duit saya. Jadi selama sekian tahun saudari Wiwi ini berada di Ngerang di Tambak Romo, dan setengah mati kita mau melakukan klarifikasi dan sama saja mau cari mati, sebab di Ngerang sana kematian itu sudah ada kematian otak itu. Nanti kita hadapi di Mbah Ngerang akan membuka semua kejahatan seseorang, keluarga orang. Kalau orang itu jahat ya akan menunjukkan kejahatannya, dan kalau memang orang itu baik maka akan kelihatan kebaikannya. Jadi tolong Sivitas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo untuk berhati-hati mengeluarkan statement, dan silakan menjawab seperti jawaban saya yang selama ini panjang lebar, bagaimana saya menekan perasaan, bagaimana saya mengendalikan diri dan di dalam menghadapi oknum guru SD bermasalah kriminal pidana yang sangat biadab dan sadis ini dan tidak tahu malu seperti ini, sangat menjijikkan seperti ini. Jadi saudara Indah ini adalah tidak ini itu, munafik gitu. Jadi tidak perlu lagi dipercaya dengan provokasinya yang dibuat-buat sampai dengan dia sadar dan memperbaiki kelakuannya. Sebagai bahan konsesi untuk unjuk kemampuan ini, saudara IWW memang
sangat licin di dalam memamerkan kemampuannya bermain dukun, tarot, dan permainan kartu. Jadi saya istilahnya cuma nomboi saja kalau begini caranya. Kalau memang ngemoi saya ya alasannya apa? Apa karena saya gila, stres dan sebagainya. Kalau nggak mau kok baru sekarang. Jadi ini perlu adrenalin dan memacu adrenalin dan keberanian. Maka kejelasan itu sangat penting. Saya sampaikan kalau saudari Iwiwi ini lari dari rumah, ngemoi sama suaminya dengan alasan tertentu, sesuatu itu direkayasa sekian rupa dan tidak benar sekaligus benar, sebab tanpa stres pun orang mungkin tak bakal bisa maju dan tidak akan menyelesaikan masalah di dalam berbagai hal. Tanpa stres yang dipacu mungkin orang tidak bersemangat dalam bekerja dan sebagainya. Jadi kalau Ibu Indah ini berkilah bahwa saudara Esa itu stres dan sebagainya, silahkan saja berkilah. Karena memang sangat pintar bersilat lidah, beralibi, berdrama, dan ngawur. Jadi rata-rata orang sukses itu memang yang mempunyai derajat stres tinggi seperti ini. Jadi derajat stres yang diperlukan ini bagi seorang motivator untuk bergerak maju, juga untuk menekan penyakit psikis dengan gejala lain yang masuk dalam kejiwaan. Jadi saudari Wiwi ini mungkin bangga dengan kelakuannya. Jadi kalau mengatakan bahwa saya ini penghayal, pemimpi, ya emangnya kenapa? Benar-benar saja, 100% benar. Khayalan dan mimpi saya terwujud, yaitu kelakuan dia yang seperti itu. Saya sudah gantang, sudah lama. Mana bisa kawin dengan mimpi? Mana bisa menghasilkan anak beneran dengan mimpi? Kalau saya dikatakan bermimpi, berarti dia selama ini ya bermimpi. Lantas anak-anak itu anak apa? Anakan mimpi. Saya bertanya sekarang, dia itu berhubungan dengan siapa? Dengan mimpi atau dengan orang? Kalau saya dikatakan bermimpi, berkhayal, lantas anak-anak itu anaknya siapa? Anak-anak saya atau anak-anak mimpi? Dan anaknya siapa? Dengan siapa dibikin? Apa dia dijinai orang lain lalu metu anak itu? Dan bukan dengan saya. Jadi cobalah permainan kata-kata yang dilakukan saudara Indah ini dicermati. Jadi dirasakan, tidak hanya terdengarkan terus percaya terus buat keputusan. Kepala dinas seperti itu ya namanya goblok. Ini kopokan itu namanya. Jadi kalau kawinnya dengan saya, hidupnya dengan saya, kok punya anak, anaknya siapa? Jadi itu adalah 277. Apa dia itu kawin dengan genderuwo? Jadi kumpul kebo dengan Bambang Permati, Jayo, Suwawi, Haryanto, atau Parnyo, Hartono, Soeharto, atau yang lainnya itu. Mimpi apa nyata?